Mari bersama-sama kita akan berdoa sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, dan ajar kami untuk hidup sesuai dengan firman-Mu, sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami serahkan sepenuhnya hidup kami dalam anugerah penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan pada saat ini yang terambil dari kitab Filipi pasal yang pertama. Filipi pasal yang pertama ayat 27 sampai ayat yang ke-30. Filipi pasal yang pertama ayat 27 sampai ayat yang ke-30, demikian firman Tuhan. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Haleluya. Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur bahwa saat ini kita boleh tetap setia mengikut Tuhan. Mungkin di antara kita ada yang 5 tahun menjadi orang percaya, ada yang 10 tahun menjadi orang Kristen, ada 15 tahun, 20 tahun, atau bahkan sudah di atas 50 tahun menjadi orang Kristen. Tetapi jika kita kembali merenungkan dalam kehidupan kekristenan kita, satu pertanyaan yang mungkin menjadi pergumulan kita dalam kehidupan kita sebagai orang percaya adalah, apa tujuan menjadi orang Kristen? Apa tujuan menjadi orang percaya? Apa tujuan menjadi anak Tuhan? Masing-masing mungkin sudah punya jawaban yang berbeda-beda sesuai dengan pengalaman hidup, berbeda-beda sesuai dengan khotbah yang pernah didengar, berbeda-beda sesuai dengan buku yang pernah dibaca tentang apa sebenarnya tujuan menjadi orang Kristen, Bapak Ibu. Nah, saya tidak sedang mengevaluasi jawaban Bapak Ibu, dan Bapak Ibu pun punya banyak alasan barangkali mengapa menjawab A, mengapa menjawab B, mengapa menjawab C. Ini macam-macam sekali. Tetapi kita perlu kembali melihat apa yang firman Tuhan katakan tentang tujuan menjadi orang Kristen, tujuan menjadi orang percaya. Mungkin si A berkata, oh, menjadi orang Kristen tujuannya adalah supaya saya semakin berhasil, pekerjaan saya semakin sukses. Si B mungkin menjawab tujuan menjadi Kristen adalah supaya saya semakin dikenal oleh orang banyak, supaya saya makin populer. Si C mungkin berkata tujuan menjadi Kristen adalah supaya saya menjadi lebih kaya lagi daripada sebelumnya, saya lebih punya banyak uang dari sebelumnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua ini jawaban yang mungkin Bapak Ibu pernah dengar, dan mungkin juga Bapak Ibu pernah menyampaikan itu kepada orang-orang di sekitar Bapak Ibu. Nah, apakah itu semua menjadi tujuan yang sejati dari menjadi orang Kristen? Kita perhatikan dalam kitab Filipi ini pasal yang pertama tadi, ayat yang ke-27, saudara. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, saudara. Berpadanan dengan Injil Kristus. Nah, Paulus mengatakan bahwa hidup sebagai orang Kristen itu
Dia tidak berkata hanya hendaklah hidupmu menjadi semakin kaya. Bukan, saudara ya. Hanya hendaklah hidupmu menjadi semakin populer, semakin terkenal, juga bukan. Hanya hendaklah hidupmu menjadi semakin berhasil atau sukses, juga bukan, saudara. Tapi firman Tuhan berkata hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Maka jika ditanya atau kalau ada orang bertanya kepada saya, apa tujuan menjadi orang Kristen? Saya tidak akan menjawab jawaban-jawaban yang di luar kalimat ini. Tetapi dengan kalimat ini saya akan menjawab bahwa menjadi orang Kristen tujuannya adalah supaya hidupku berpadanan dengan Injil Kristus. Supaya hidupku sesuai dengan Injil Kristus. Supaya hidupku sesuai dengan apa yang Kristus hidupi. Nah, sehingga Bapak Ibu, seperti Paulus berkata, di dalam hidupku ini yang tampil bukan lagi diriku sendiri. Dalam hidupku ini yang muncul bukan lagi sikap manusiaku yang berdosa. Dalam hidupku ini yang muncul bukan lagi perasaanku yang berdosa. Tetapi kalau aku hidup, Kristus hidup di dalam aku. Setelah apa? Setelah hidupku berpadanan dengan Injil Kristus. Maka Bapak Ibu, kembali saya tekankan bahwa inilah tujuan kita, saudara. Inilah tujuan menjadi orang percaya. Inilah tujuan menjadi orang Kristen. Kalau Bapak Ibu masih ingat ketika minggu pertama saya membuat bagan tahap menjadi orang Kristen, ya. Yang pertama adalah manusia jatuh dalam dosa. Lalu yang kedua adalah Kristus mati untuk menebus kita. Nah, bagian yang ketiga adalah apa? Pengudusan. Bagian yang keempat atau bagian keempat adalah kemuliaan yang akan kita terima bersama-sama dengan Allah di dalam kekekalan. Jadi tujuan kita ditebus oleh Kristus itu adalah supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Supaya kita hidup di dalam kekudusan ilahi, di mana yang muncul dari hidup kita adalah Kristus, saudara. Nah, inilah tujuan kita menjadi orang percaya. Maka orang percaya bisa tidak kaya, bisa, saudara. Orang percaya boleh misalnya tidak populer, boleh, tidak masalah. Tidak dikenal oleh banyak orang, tidak masalah. Tidak punya follower yang ribuan misalnya di Instagram kita, nggak masalah. Kita boleh tidak populer, kita boleh tidak menjadi orang yang kaya raya dengan segala macam kemewahan, boleh. Tetapi kita harus menjadi serupa dengan Kristus. Kenapa? Karena tujuan penebusan kita adalah dikuduskan. Dikuduskan. Kalau sekedar menjadi kaya, saudara, tidak harus menjadi orang Kristen. Malah banyak orang yang tidak percaya, yang bergelimpangan harta, saudara. Kalau kita lihat sekarang ya di YouTube itu artis-artis menunjukkan kekayaan mereka. Sebagian besar mereka bukan orang Kristen. Nah, mereka kaya raya, saudara. Kenapa? Karena memang tujuan Kristus mati di atas kayu salib bukan pertama-tama agar kita kaya, tapi agar kita menjadi serupa dengan Dia. Kalau kita melihat orang-orang yang populer di dunia ini, saudara ya, tidak semua orang Kristen, bahkan mungkin orang-orang yang tidak percaya, orang-orang ateis, jangankan menjadi Kristen, percaya Tuhan saja tidak, mereka orang-orang yang begitu populer. Karena memang tujuan menjadi Kristen bukan supaya kita populer, tapi supaya kita berpadanan dengan Injil Kristus, saudara. Supaya kita hidupnya sesuai dengan Kristus, sesuai dengan Injil Kristus. Nah, berpadanan itu seperti orang, Bapak Ibu, mengikuti
paduan suara, ya. Paduan suara. Kalau kita ikut paduan suara itu kan ada banyak penyanyi, mungkin 50, mungkin 40 atau mungkin 10 orang. Nah, paduan suara ini akan dipimpin oleh seorang pemimpin. Akan ada konduktor yang memimpin, saudara, dia memimpin, ya. Nah, sehingga apa? Sehingga serasi suaranya. Yang suaranya gede, yang bass, nanti masuknya kapan? Yang suaranya tinggi, yang tenor, masuknya kapan? Yang sopran, yang alto. Jadi ada 4 suara ini. Bagaimana mereka masuk? Itu dipimpin oleh seorang pemimpin. Supaya apa? Selaras, saudara. Nah, ini namanya berpadanan, saling menyelaraskan satu dengan yang lain. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita, Paulus berkata, hendaklah hidupmu berpadanan, itu kita sedang menjadi anggota paduan suara yang mengikuti panduan dari Tuhan Yesus. Bagaimana kita harus hidup. Kita sebagai anggota-anggota paduan suara yang melihat dengan jeli bagaimana kita harus hidup sesuai dengan pimpinan firman Allah. Kita menjadi anggota-anggota paduan suara yang menatap sefokus mungkin apa yang Roh Kudus hendak sampaikan. Aku harus bagaimana, aku harus ngapain, agar hidupku selalu sepadan dengan apa yang Kristus inginkan di dalam hidupku. Maka saat ini, sudahkah hidup kita sepadan dengan Kristus? Sudahkah hidup kita sesuai dengan kehidupan Tuhan Yesus? Sehingga kita memuliakan Allah, sehingga kita kembali menjadi gambar dan rupa Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk menjadi sepadan dengan Kristus, untuk memiliki hidup yang sesuai dengan kehidupan Kristus, kita butuh yang namanya proses, saudara, ya. Semua butuh proses. Semua tujuan pasti ada proses yang dilalui untuk mencapai tujuan itu. Dan seringkali Bapak Ibu, proses itu tidak mudah, ya. Proses itu tidak mudah, bikin males, kadang-kadang melelahkan. Lalu mungkin kita juga depresi, tertekan, stres. Kenapa? Karena menghadapi proses. Nah, kita perhatikan ayat-ayat berikutnya, Bapak Ibu. Kita lihat ayat yang ke-29. Dikatakan seperti ini. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Saudara, ya, kita diberi karunia bukan hanya untuk percaya, melainkan juga untuk apa? Menderita untuk Dia, saudara. Menderita untuk Dia. Nah, proses itu selalu berkaitan dengan yang namanya penderitaan, saudara, ya. Jadi ini adalah proses. Kita mengalami proses Tuhan. Proses yang seringkali muncul dalam bentuk tekanan. Proses yang seringkali muncul dalam bentuk penderitaan. Proses yang seringkali muncul dalam bentuk keadaan yang tidak ideal. Nah, memang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari kecil kita dididik untuk membenci penderitaan. Membenci, menghindari. Kalau bisa tidak usah ada penderitaan. Tidak usah ada penderitaan. Mungkin kemudian fenomena yang muncul adalah kalau anak-anak sekolah nggak mau belajar. Kenapa sebenarnya tidak mau belajar? Karena belajar itu dia harus tanda kutip menderita. Dia bisa main sana, main sini, dia bisa nonton yang menyenangkan, dia bisa ngapain, main game dan seterusnya. Tapi dia harus duduk, fokus, meninggalkan semua itu untuk belajar. Maka itu menjadi sebuah penderitaan untuk anak-anak. Sehingga kita tidak perlu menyuruh anak untuk bermain, tapi kita harus menyuruh anak untuk belajar. Kenapa disuruh? Karena itu nggak menyenangkan, nggak asik, saudara. Nggak asik. Nah, anak dari kecil, kita mungkin dulu juga begitu. Waktu kita disuruh seperti itu, wah, kita pengennya nggak mau. Aku nggak mau disiplin, aku nggak mau diatur, aku nggak mau, aku mau semauku sendiri.
Dan kita menempatkan tekanan-tekanan itu sebagai sesuatu yang jahat. Tapi tanpa tekanan itu, tanpa belajar, anak ini tidak akan bisa mencapai tujuan. Dalam hidup orang percaya, kita juga menghadapi berbagai tekanan, Bapak Ibu. Dan ketika penderitaan datang, Alkitab berkata bahwa di dalam segala sesuatu Allah turut bekerja. Nah, segala sesuatu itu adalah proses yang di dalamnya termasuk penderitaan. Maka kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat tujuan kita untuk menjadi serupa dengan Kristus bukan menyenangkan diri kita sendiri. Nah, kemudian kita harus siap untuk menghadapi proses dibentuk seperti Kristus, dibentuk serupa dengan Kristus, yang di dalamnya akan ada tekanan dan penderitaan. Saat ini kita menghadapi persoalan bersama dengan pandemi yang saat ini masih menjadi pergumulan bangsa kita. Mungkin beberapa kita sudah mulai mengeluh, aduh gimana ya, kenapa ya, dan seterusnya. Atau beberapa kita mulai mikir, waduh cukup nggak ini keuangan saya bulan ini? Aduh bagaimana usaha saya? Aduh bagaimana ini itu? Nah, saya tahu ini tidak mudah. Tapi mari kita melihat dengan kacamata iman bahwa di dalam setiap peristiwa, dalam segala sesuatu, Allah turut bekerja. Allah turut bekerja untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Dalam kacamata kita, ini tidak baik. Dalam kacamata kita, Tuhan, ini tidak ideal, tidak seharusnya begini. Tapi firman Tuhan berkata bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ada proses Tuhan. Bagaimana ketika menghadapi kekurangan? Ada banyak orang jatuh ketika menghadapi kekurangan, saudara. Orang meninggalkan Tuhan, meninggalkan gereja, meninggalkan pelayanan. Kenapa? Wah, saya ada masalah, ada kekurangan, ada situasi yang gak ideal. Aku gak mau lagi ke gereja, aku gak mau lagi pelayanan. Ada orang-orang yang kemudian mencaci maki Tuhan. Tuhan, kamu gak berkuasa menolong hidupku. Nah, respon-respon ini adalah bentuk siapa kita sebenarnya. Nah, bentuk ini Tuhan mau perbaiki, saudara. Tuhan mau kikis mana yang buruk supaya menjadi indah. Nah, inilah proses. Maka kembali Bapak Ibu, ketika kita menghadapi situasi yang tidak mudah dalam hidup kita, penderitaan, maukah kita belajar untuk menundukkan diri kita kepada Tuhan dan membiarkan proses Tuhan terjadi atas hidup kita? Membiarkan proses Tuhan terjadi atas perasaan kita, membiarkan proses Tuhan terjadi atas emosi kita, dengan berkata, Tuhan, ini aku anakmu, ini aku umat yang kau tebus, bentuklah aku sesuai dengan kehendak-Mu. Dengan kekurangan yang kita hadapi, kita berdoa, Tuhan, bentuk aku sesuai dengan kehendak-Mu. Dengan situasi yang tidak mudah yang kita hadapi, Tuhan, bentuk aku sesuai dengan kehendak-Mu. Dengan fitnah yang diberikan oleh orang-orang di sekitar kita, Tuhan, bentuklah aku sesuai dengan kehendak-Mu. Dengan perkataan-perkataan yang melukai hati kita oleh orang-orang, teman sekerja kita, tetangga kita, keluarga besar, Tuhan, bentuklah aku sesuai dengan kehendak-Mu. Dan mereka yang mau berkata, Tuhan, bentuklah aku sesuai dengan kehendak-Mu, kepada mereka Alkitab berkata, ada karunia yang akan Allah berikan bagi mereka, agar mereka bisa melalui setiap tekanan di dalam keberhasilan, yaitu dibentuk semakin indah di hadapan Tuhan. Seperti Alkitab katakan tadi Bapak Ibu, ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan hanya untuk percaya, tapi juga untuk
menderita untuk Tuhan. Artinya kita diberi karunia, kuasa, kemampuan yang melampaui kekuatan manusia untuk tetap setia, untuk tetap mengikuti jalan Tuhan, untuk tetap mengikuti apa yang Tuhan mau di tengah semua tekanan dan penderitaan, Bapak Ibu. Nah, untuk itu mari kita punya fokus kekristenan seperti yang Tuhan mau bagi hidup kita. Mari kita punya fokus dan komitmen yang serius, Bapak Ibu, bahwa Tuhan, aku mau menyenangkan-Mu. Mari kita punya komitmen dengan fokus dan keseriusan dengan berkata, Tuhan, aku ingin memuliakan-Mu. Seperti sebuah lagu berkata, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Ketika menghadapi hantaman penderitaan, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Ketika difitnah orang, hanya itu kerinduanku. Kalau hati kita punya sikap seperti itu, maka apapun yang terjadi kita akan selalu rindu menyenangkan Tuhan. Tetapi persoalannya Bapak Ibu, seringkali kita terlalu kreatif dengan mengubah spirit dari lagu-lagu rohani kita. Spiritnya kita ubah, lalu liriknya juga kita sesuaikan seharusnya sesuai dengan spirit yang kita punya. Jadi menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Seringkali yang kita hidupi apa tuh, saudara? Menyenangkanku, ayo, senangkanku, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanku, senangkanku, hanya itu kerinduanku. Lagunya menyenangkan-Mu, tetapi kehidupan sehari-hari kita, ketika kita menghadapi situasi yang sulit, roh apa, sikap hati apa yang menjiwai semua sikap kita? Menyenangkan Tuhan atau menyenangkan kita? Fokusnya menyenangkan siapa? Memuaskan hatinya siapa? Wah, aku pengen memuaskan. Nah, memuaskan siapa? Tuhan atau diriku? Ketika terjadi sesuatu di hadapan kita, respon kita melampiaskan emosi kita, atau kita ingin menyenangkan Tuhan di sana. Ketika kita mungkin juga diberkati dengan berbagai macam anugerah-anugerah Tuhan, kita menyenangkan Tuhan atau menyenangkan diri kita? Nah, perhatikan bahwa seringkali kita lupa bahwa tujuan menjadi orang Kristen adalah dibentuk serupa dengan Kristus. Dan Kristus selalu memiliki sikap hati menyenangkan hati Bapa di surga. Sampai Tuhan Yesus berkata apa, Bapak Ibu? Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Dalam kitab Yohanes, makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Nah, ketika sikap hati kita seperti sikap hati Yesus, yang selalu hatinya rindu menyenangkan hati Bapanya, maka kita akan dikaruniakan kuasa. Kita akan dikaruniakan kekuatan, daya yang melampaui akal pikir manusia, berupa karunia untuk bisa menghadapi setiap penderitaan di dalam kehendak Bapa kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan takut dengan hidupmu, saudara. Jangan takut. Tuhan Yesus berkata bahwa tidak ada sehelai rambut pun akan jatuh di luar sepengetahuan Bapa kita di surga. Tidak ada bagian dari tubuh kita akan terluka di luar sepengetahuan Bapa di surga. Pemeliharaannya sempurna. Maka sekarang berfokuslah kepada menyenangkan Bapamu. Ya Pak, saya mengalami kondisi yang tidak mudah saat ini. Ingat, tidak ada sehelai rambut pun jatuh di luar sepengetahuan Bapamu. Bapa kita tahu, saudara. Bapa kita tahu, dan Dia Bapa yang berkuasa. Tapi Dia juga Bapa yang sedang membentuk engkau
membentuk engkau agar engkau menjadi seperti Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari sebagai orang-orang yang percaya, apa yang engkau hadapi saat ini, penderitaan macam apa yang mungkin menghantuimu saat ini, mari engkau berhenti sejenak dari semua keluhan-keluhan, dari semua sungut-sungut yang kita pernah lontarkan dengan mulut kita atau baru terucap di hati kita, dan milikilah sikap hati, Tuhan, aku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah aku untuk sepadan dengan Injil Kristus. Lihatlah hidupmu, saudara. Lihatlah perkataanmu. Tuhan, aku mau perkataanku dengan semua kondisi yang ada sepadan dengan Injil Kristus. Lihatlah sikap hatimu. Tuhan, aku mau sikap hatiku dengan semua fitnah yang dilontarkan oleh orang-orang di sekitarku. Aku mau hatiku tetap sesuai dengan Injil Kristus yang berkata kasih. Lihatlah pikiranmu ketika ada orang mungkin merancangkan yang jahat, dan pikiran kita mulai berpikir balik untuk menjahati mereka. Mari kita bawa kepada Tuhan. Tuhan, aku mau pikiranku sepadan dengan Injil Kristus. Kepada mereka yang mau dibentuk oleh Tuhan, Alkitab berkata, kepada kamu dikaruniakan, bukan hanya untuk percaya, tapi untuk melangkah dalam semua proses akan engkau mengalami kemenangan. Pada akhirnya kita akan dimuliakan bersama-sama dengan Kristus, Bapak Ibu. Amin. Kita akan dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Paulus juga berkata, mereka yang mati bersama-sama dengan Kristus akan bangkit bersama-sama dengan Kristus. Kematian kita bukan hanya kematian nanti ketika kita menghentikan atau kita kehilangan nafas kita, tapi setiap hari kita mati bersama dengan Kristus. Melalui apa? Melalui semua proses-proses yang membentuk kita. Mereka yang mati bersama dengan Kristus akan dimuliakan bersama dengan Kristus. Jangan membalas semua kejahatan yang menghantam dirimu. Kasihi. Kenapa? Karena Kristus mengasihi musuh-musuhnya. Jangan menyimpan dendam, ampuni. Kenapa? Karena Injil Kristus. Kristus mengampuni mereka yang memfitnah dia. Jangan takut. Kenapa? Karena Injil Kristus yang berkata bahwa aku bersama-sama dengan engkau sampai kekekalan. Dengan semua peristiwa yang terjadi, mari kita punya sikap hati. Aku mau menyenangkanmu, Tuhan. Aku mau senangkanmu. Bentuk aku. Inilah tujuan kita, saudara. Mari berjalan bersama-sama. Bersama-sama kita bergerak. Saya juga berjalan bersama-sama. Bapak Ibu berjalan bersama-sama juga dengan saya dan dengan Tuhan tentunya. Seperti bangsa Israel yang berjalan di tengah padang gurun. Ayo kita jalan. Bukan untuk mencari susu dan madu di Kanaan, tapi untuk dibentuk semakin serupa dengan Kristus. Itulah susu dan madu yang sejati, keindahan yang sejati, sukacita yang sejati. Sampai dia berkata, ini loh umatku yang kukasihi. Ini loh umatku yang kukasihi. Ini loh hamba-hambaku yang kukasihi, dan kepada mereka aku berkenan, kata Bapa kita. Mari kita berjalan bersama-sama sampai dunia juga berkata, aku melihat pribadi yang lain dari dirimu. Sampai dunia bisa merasakan, aku merasakan pribadi yang lain dari dirimu. Nehemia bukan kayak gini. Misalnya Pak Hengki bukan kayak gini. Aku merasakan Pak Hengki yang lain. Ya. Bu Ar bukan kayak gini. Aku merasakan Bu Ar yang lain. Bu Mileng, ya, anaknya Bu Ar gitu ya. Bukan kayak gini. Aku merasakan Bu Mileng yang lain. Dan semuanya, Bapak Ibu, sampai dunia bisa merasakan ini berbeda. Itulah kita menjadi saksi Tuhan. Kristus di tengah-tengah dunia. Kristus di pasar-pasar. Kristus di kantor-kantor. Kristus di sekolah-sekolah. Ketika
ketika hidup kita telah diubahkan. Dan itu menjadi sebuah kesaksian indah. Dan kuasa Allah, karunia Allah akan terus dilimpahkan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Mari berproses, miliki sikap hati, aku mau menyenangkan-Mu Tuhan. Bentuklah aku, bentuklah aku, bentuklah aku. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Engkau yang telah mati menebus hidupku. Kini hidup kami bukan lagi menjadi milik kami, tapi menjadi milik Kristus. Untuk itu ya Tuhan, beri kami kerelaan untuk melepaskan diri kami. Dan dengan keberanian dan dengan iman menatap semua proses-proses yang kami alami saat ini. Mungkin kami sedang menderita karena difitnah. Kami menderita karena dikata-katai negatif oleh orang-orang di sekitar kami. Kami menderita karena berbagai macam tekanan. Kami menderita karena kekurangan yang kami hadapi. Tuhan, pimpin kami agar di dalam semua penderitaan ini kami menyenangkan Tuhan. Kami menyenangkan Tuhan. Kami memuliakan Tuhan. Dan Tuhan, biarlah karunia-Mu, kuasa-Mu, anugerah-Mu itu yang memampukan kami untuk terus bergerak di tengah semua tekanan dan penderitaan sampai kami dibentuk serupa dengan Kristus dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Ini hidup kami Tuhan, kami bawa ke hadapan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.